tanda tangan foto dan lain sebagainya, ya mungkin Aisar nggak sampai hati untuk nolak ya. Aisar nggak akan setega itu untuk menolak. Tapi apakah Kalina paham Aisar itu butuh privacy, timnya butuh privacy? Boleh ingin ketemu, tapi tidak di ruang privacy di apartemen. Tidak ya, itu adalah benar-benar tempat privacy. Silahkan cari tempat di luar, bikin janjian ketemuan di luar. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, kan semuanya para fan IT dimanapun teman-teman berada, bagi mereka baru semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah, sehat dalam urusan ini. Amin amin ya robbal alamin. Nah, untuk semuanya yang semuanya kali saya ingin berikan video reaction kembali. Nah, ini terkait reaksi dari Bunda Molly Shop ya. Ada apa lagi? Nah, di sini ada captionnya apa ya teman-teman? Intinya di sini hati-hati, ada penipuan teman ya. Di sini semoga ke depan hubungan Aisar fans idolanya makin baik, tidak ada huru-hara apapun, amin. Nah, ini teman semuanya ya. Jadi di video reaction kali ini saya mencoba untuk memberikan reaksi dan juga tanggapan dari Bunda Molly Shop ya. Ya, ini terkait anti huru-hara para fan-fan atau netizen lah ya, yang teman semuanya yang ya selalu berseliweran di Belanda dan juga ramai saat ininya. Seperti apa? Ini dia anggapannya. Bang Aisar kan, yang di sini semuanya pengen ketemu kan, pengen jumpa kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin ya untuk stitch videonya. Tadinya gue nggak mau speak up masalah ini karena gue pikir ini masalah internalnya fanbase Aisar, sedangkan gue bukan bagian resmi dari fanbase-nya Aisar. Gue ini akun pribadi yang murni dukungan pribadi untuk Aisar dan Fuji, jadi nggak ada terafiliasi apapun dengan fanbase-fanbasean, grup-grupan, itu nggak ada. Tapi kenapa gue mau speak up? Karena kayaknya makin kesini makin kemana-mana, makin melebar kemana-mana, banyak yang gagal paham dan banyak juga dari follower-follower gue yang nge-DM, yang komen, yang masuk ke live nanya, dan itu pada bingung, pada overthinking, pada nanyain gue, jadi pada resah juga ya, pada resah. Jadi ini gue juga pengen nyampein keresahan dari kita-kita nih yang ngikuti perjalanannya Aisar. Sebelumnya Kalina mohon izin untuk berpendapat ya. Kalina sah-sah aja ya sebagai fans yang pernah beberapa kali ketemu dengan Aisar. Itu mungkin Kalina juga pengen euforia ketemu idolanya juga dirasain orang-orang yang belum pernah ketemu nih sama Aisar. Karena banyak yang nanya kan, gimana sih caranya bisa ketemu dengan Aisar. Nah, akhirnya Kalina membuat grup, isinya itu untuk orang-orang yang mensupport kegiatannya Aisar. Itu sah-sah aja. Kemudian Kalina mau jualan kaos Aifu dan lain sebagainya, itu sah-sah aja. Kalina mau promosi usaha Kalina pun itu sah-sah aja. Kalina mau terus-menerus membicarakan Aisar di live, itu juga sah-sah aja. Karena memang gak ada masalah sama sekali untuk kita nih, para fansnya itu untuk pansos ke idola sendiri tuh gak ada masalah sama sekali. Malah gue rasa Aisar seneng ya, ini kehadirannya memberikan rezeki banyak orang, jadi banyak orang yang tahu. Kayak gue juga video-video gue FYP karena bicarain Aisar, banyak yang masuk live gue, banyak yang follow dan lain sebagainya ya. Karena memang kita pansos ke Aisar, jadi itu nggak masalah sama sekali, sah-sah aja. Tapi yang teramat sangat disayangkan di sini itu apa? Itu Kak Lina. Ini mohon maaf koreksi kalau gue salah ya. Itu Kak Lina dan timnya dan admin-adminnya menjanjikan sesuatu ke orang-orang yang belum tentu itu bisa dipenuhi. Menjanjikan apa? Menjanjikan bisa bertemu Aisar Khalid, menjanjikan bisa dapat tanda tangan Aisar Khalid, menjanjikan nanti
lagi bisa meet and greet Aisar Khalid, menjanjikan nanti kita nih buka puasa bersama Aisar Khalid. Jadi menjanjikan sesuatu yang mungkin aja Kak Lina itu belum bisa penuhi. Karena apa? Karena Aisar dan timnya sendiri tuh nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ini udah dikonfirm ya sama Uska dan lain sebagainya. Itu melalui fanbase Aisar Khalid, itu mereka juga nggak tahu apa-apa perihal untuk meet and greet dan lain-lain ini. Jadi maksudnya gini Kak, kalau misalnya Kakak belum ada kesepakatan sama Aisar untuk bisa bertemu, ada baiknya jangan menjanjikan sesuatu. Apalagi ketika mau menjanjikan itu, orang-orang itu harus masuk grup dulu. Masuk grup itu harus berbayar dulu. Di dalam grup itu harus beli merchandise dulu, kaos, topi yang harganya ya pasti ini udah dinaikkan ya dari harga-harga normalnya, karena kan itu iming-imingnya dapat tanda tangan seorang Aisar Khalid. Ini kalau seandainya apa yang dilakukan Kak Lina ini tanpa sepengetahuan Aisar dan tim, itu Masya Allah Kak, itu jatuhnya apa? Jatuhnya kebohongan publik. Jatuhnya apa? Jatuhnya itu penipuan. Jatuhnya apa? Jatuhnya itu nama baik Aisar nanti yang akan tercoreng. Ya kenapa? Karena misalnya nih, nggak jadilah pertemuan itu. Mereka udah bayar, mereka udah beli kaos, beli beli itu, beli ini, mengeluarkan uang yang gak sedikit, ujung-ujungnya gak bisa ketemu. Siapa yang dihujat? Bukan Kak Lina, tapi Aisar. Aisar yang dihujat sombong, Aisar yang dihujat, ya apapun lah ya bisa terjadi. Dan itu kita gak pengen hal itu terjadi. Oke, Kak Lina mungkin bilang gak ada paksaan kok, mereka sukarela masuk eksklusif dan itu bayar juga untuk operasional. Kita mau buat banner, kita mau buat transportasi dan lain sebagainya. Oke, memang itu tidak ada paksaan, tapi kenapa mereka mau masuk? Karena ya itu tadi, iming-iming bisa berjumpa dengan Aisar, iming-iming bisa dapat tanda tangan Aisar dan lain-lain. Coba kalau kakak nggak ada iming-iming kayak gitu, mereka mau masuk nggak dengan sukarela hanya untuk bisa membuat banner-banner Aisar? Bisa nggak? Enggak kan? Mereka mau masuk itu ya karena diiming-imingi. Bayangkan loh Kak, itu uang segitu mungkin bagi kakak kecil, tapi bagi mereka bisa jadi mendapatkan uang itu harus bekerja keras dulu dengan harapan tinggi bisa ketemu Aisar, tapi ternyata nanti qadarullahnya nggak bertemu. Itu gimana? Siapa yang mau disalahin? Kalau Kak Lina tinggal bilang, ya berarti belum rezekinya kita bertemu. Ya nggak bisa kayak gitu kakak sayang, nggak bisa kayak gitu. Kakak yang menjanjikan, kakak yang harus bertanggung jawab. Dan kalau kakak udah berani menjanjikan, harusnya itu udah sepengetahuan Bang Aisar dan tim, dan atas seizin Bang Aisar dan tim. Ini sekarang gue nanya, Kak Lina ini untuk berbuat atau mengumpulkan dana-dana dari orang-orang ini dengan iming-iming ketemu Aisar ini udah izin belum? Udah izin belum sama Aisar dan tim? Udah tahu belum Aisar dan timnya? Kalau belum tahu, ini Masya Allah ya, ini Masya Allah benar-benar jadi apa? Jadi penipuan loh kakak. Dan kita sebagai fans itu harus tahu batasan ya, harus tahu diri kasarnya ya. Oke, Kak Lina beberapa kali pernah ketemu dengan Aisar di apartemen, di rumah sakit, atau dimanapun lah ya. Tapi nggak juga itu menjadikan halal Kak Lina membawa ibu-ibu yang lain untuk bertemu Aisar di apartemen juga. Kak Lina tahu nggak sih konsep privacy?
apartemen itu adalah tempat tinggal. Tempat tinggal itu harusnya jadi tempat yang nyaman buat idola kita beristirahat. Tapi ketika idola kita nyampe apartemen atau keluar apartemen, tiba-tiba digusruk, diseruduk sama ibu-ibu yang minta tanda tangan, foto, dan lain sebagainya, ya mungkin Aisar nggak sampai hati untuk nolak ya. Aisar nggak akan setega itu untuk menolak. Tapi apakah Kalina paham, Aisar itu butuh privacy, timnya butuh privacy. Boleh ingin ketemu, tapi tidak di ruang privacy di apartemen. Tidak ya, itu adalah benar-benar tempat privacy. Silahkan cari tempat di luar, bikin janjian ketemuan di luar. Kalau memang approve dari Aisar, silahkan ketemu di tempat tersebut. Jangan gerusuk-gerusuk, seruduk-seruduk di apartemen. Itu benar-benar ganggu loh, Kak. Dan teruntuk Aisar dan tim, ini gue harap masalah kayak gini itu harus ditegasin, harus di follow up benar-benar. Kalau misalnya ini bukan persetujuan kalian, itu kalian harus speak up. Jangan ada fans yang berani melampaui batas, apalagi memungut biaya-biaya di luar pengetahuan Aisar dan tim. Karena ini jatuhnya nanti bisa bahaya. Jadi gue harap masalah ini nggak terus diperpanjang lebarkan. Mudah-mudahan ada tabayun antara Kalina dan tim Aisar, agar kedepannya ini nggak terjadi huru hara, kita semuanya nyaman untuk mengawal kegiatan Aisar. Mudah-mudahan ada titik terangnya ya. Bismillah, ini semua demi kebaikan kita, oke? Maaf kalau ada salah-salah kata, mudah-mudahan maksud gue tersampaikan ya. Makasih. Nah, oke teman semuanya, para fan aku dan berada, jadi itulah barusan video reaksi yang saya sajikan ya. Ini terkait komentar atau reaksi dari Bunda Molly Shop ya. Ya, ini terkait Kak Lina sebagai apa ya, ketua fanbase Aisar Khalid ya kalau nggak salah ya. Jadi apa ya, banyak sekali opsi atau intinya apa ya, peraturan kalau ada iming-iming lah itu ya. Jadi intinya lebih ke ini teman namanya ya, penipuan lah ya. Jadi ya minta tolonglah untuk teman semuanya di luar sana ya, lebih apa ya, berbuat bijak lah, yang terbaik lah untuk semuanya ya, terutama untuk Aisar Khalid supaya tenang berada di Indonesia ya. Begitu teman semuanya, intinya itu ya isinya ya. Intinya lebih berhati-hati saja ya. Oke, bagaimana komentar teman semuanya? Yuk silakan beri komentar di bawah sini ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.